Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Ikhwatal iman a'azakumul jami'an. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku semua, peserta kajian Marwah Muslimah Center, dan juga buat anak-anakku yang hadir, teman-teman cilik, adik-adik kecil kita. Semoga Allah senantiasa memberkahi kita semua yang hadir, dan semoga kita bisa masuk surga bersama-sama semuanya. Amin ya rabbal alamin. Doa kita buat anak-anak kita yang hadir di sini, kita terus mendoakan mereka. Dan doa ini adalah bagian dari ikhtiar terbaik di saat kita mungkin memiliki kelemahan dalam urusan komunikasi, kita memiliki kelemahan dalam urusan teknis. Doa adalah senjata terbaik yang tidak pernah gagal. Doalah yang menjadikan seorang Musa bisa menyeberangi lautan merah secara logika tidak bisa. Doa pula yang menjaga Nabi Ismail dari kerusakan, fatherless meskipun ayahnya jauh tak membersamainya. Doa pula yang menjadikan Nabi Yunus yang secara logika pastinya mati di dalam perut ikan paus, keluar dalam keadaan sehat walafiat dan terbaik. Di antara senjata yang hari ini sering diremehkan adalah doa. Maka pakailah senjata ini dalam situasi apapun. Jika kita tak punya akses ke psikolog terbaik, jika kita tak punya akses ke psikiater atau konselor terbaik, Allah tak pernah memutus aksesnya untuk selalu menjadi solusi atas persoalan khususnya pengasuhan kita. Minta langsung ke Allah, dan itulah yang menjadikan sekecil apapun peluang anak kita menjadi anak yang soleh, karena mungkin kita sudah terlalu banyak laporan karena kenakalan anak-anak kita, maka doalah yang menjaga anak-anak kita tumbuh menjadi anak-anak. Sebentar. Karena itu mari kita doakan. Sebentar. Kita doakan anak-anak kita semoga jadi anak yang soleh dan solehah, menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana min ladunka zurriyatan thayyibatan wa minas sholihin innaka sami'ud du'a. Amin ya rabbal alamin. Para bunda dan ayah, siang ini insya Allah kita memulai kajian perdana parenting series. Sebenarnya judul yang disiapkan itu tema utamanya mendidik anak akhir zaman. Modulnya sudah kami siapkan, tapi khusus request materi hari ini kita bahas tentang bagaimana peran ayah khususnya dalam kualitas sholat anak-anak kita. Saya minta maaf karena harusnya 13.00 sudah hadir, tapi tadi hari ini dapat tugas membimbing ibadah umroh dan melakukan manasik. Tadi acaranya selesai jam 12 kurang lebih zuhur. Mau berangkat kemari, qadarullah mak saya nelpon. Mak saya nelpon dan minta agar diantar karena ada yang namanya takziah karena teman dekatnya wafat. Ya. Karena mobil dipakai oleh saya dan istri, jadi tidak ada kendaraan untuk mak saya untuk
untuk pergi. Dan mak saya minta supaya ya mobilnya supaya diantar segera pulang ya. Dan saya tahu bahwa kalau mak saya udah ngomong ini lebih tinggi daripada presiden gitu. Maka ketika mak saya udah bilang pulang, bagi saya tidak ada kata lain, tidak bisa menolak. Maka saya pulang dulu tadi, pulang dulu sekedar mengantar mobil untuk dipakai, dia mengantar mak saya nunggu istri saya pulang juga untuk bisa kemari. Jadi ini yang membuat kenapa tadi terlambat. Kita bicara tentang salah satu esensi dan visi dalam pengasuhan, di mana pengasuhan yang diajarkan dalam Islam itu setidaknya memuat 4 visi. Kita bisa berkaca dari doanya Ibrahim alaihissalam di dalam surat Ibrahim ayat 35, 36, 7. Jadi ada 4 sejatinya tugas kita sebagai orang tua. Yang pertama, tugas kita sebagai orang tua adalah menjaga akidah putra-putri kita. Ibrahim berdoa, Rabbij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Rabb, jadikanlah negeri ini negeri yang aman dan nyaman dan jauhkanlah aku dan keturunanku dari menyembah berhala. Ibrahim concern pertama dalam urusan tauhid. Jangan sampai anaknya berbelok. Tauhid itu bukan sekedar pernyataan menyembah Allah, tapi pengingkaran terhadap selain Allah. Ini penting. Jangan bangga anak kita mengaku menyembah Tuhan, tapi kesehariannya tak bisa menolak di luar Allah sebagai Tuhan. Makanya jangan cukup berucap, Tuhanmu siapa? Allah. Tapi apakah di luar Allah itu berani engkau tolak? Sebab Abu Jahal, Abu Lahab, dia dinyatakan kafir bukan karena tak mengakui ketuhanan Allah. Orang-orang Arab Quraisy pernah ditanya, Man khalaqas samawati wal ard? Siapa menciptakan langit dan bumi? Jawaban mereka, huwallah, Allah. Berarti tandanya mereka sendiri mengakui Allah sebagai Tuhan. Pertanyaannya, kenapa mereka kafir? Jawabannya karena nggak bisa berkata tidak kepada Lata, kepada Uzza, kepada Manat, kepada Hubal. Jadi tauhid itu bukan sekadar pengakuan Allah sebagai Tuhan, tapi pengingkaran di luar Allah itu bukan Tuhan. Itu wajib kita ingkari. La ilaha illallah. Makanya Ibrahim berdoa, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Saking pentingnya tauhid ini, diulang di ayat 36-nya, Rabbi innahunna adlanna katsira minan nas. Faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Ya Tuhan kami, sesungguhnya setan togut itu telah banyak menyesatkan mereka. Telah banyak menyesatkan manusia. Barang siapa yang mengikuti aku, dia bagian golonganku. Siapa yang menolakku, sesungguhnya engkau Maha Pengampun. 2 ayat 35-36 menunjukkan concern seorang Ibrahim terhadap urusan yang berkaitan akidah. Berarti akidah ini dasar pertama pengasuhan. Barulah Ibrahim berdoa dalam ayat 37-nya, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram Rabbana liqimus shalah. Ibrahim barulah berdoa tentang memohon tempat yang baik untuk anaknya tinggal. Cirinya dekat dengan rumah Allah. Tujuannya apa? Kenapa Ibrahim harus nyari tempat dekat rumah Allah? Rabbana liqimus shalah. Disinilah Ibrahim pengen anaknya jadi ahli ibadah. Dan ahli ibadah itu wujud pertama adalah lewat sholat. Tidaklah seorang sebut ahli ibadah kecuali ukuran pertama sholatnya. Ukuran pertama sholatnya. Maka dia minta Rabbana liqimus shalah. Baru yang ketiga Ibrahim concern terhadap akhlak anaknya. Faj'al afidata minan nasi tahwi ilaihim, dan jadikanlah hati manusia suka dan tertarik kepada mereka. Ibrahim ingin anaknya disukai karena akhlak pekertinya kepada masyarakat. Ini concern ketiga, warzuqhum minats tsamarati la'allahum yashkurun, karuniakanlah mereka rizki dari mengelola buah-buahan. Ibrahim ingin anaknya punya jiwa entrepreneur, mandiri, life skillnya hidup, di mana dia tidak tergantung kepada orang lain.
4 konsentrasi visi pengasuhan Ibrahim. Salat bagian dari concernnya Ibrahim. Disinilah kita paham bahwa ibadah itu tiangnya adalah salat. Salat itu menjadi pokok menilai kualitas seseorang. Anak-anak kita dianggap sudah betul beragamanya, karena beragama itu ukurannya bukan dari sekedar kebaikan. Makanya pembeda orang Islam dengan bukan Islam, farqu bainal muslim wal kafir as-shalah. Jadi maafin ya, status teman saya tuh baik Ustadz tapi nggak sholat, maaf ya, teman yang nggak sholat itu nggak baik. Tapi saya punya teman baik tapi nggak sholat, baik itu versi kamu. Versi Allah, orang yang nggak sholat itu nggak baik. Jadi jangan tertipu dengan narasi nggak apa-apa pemimpin nggak sholat, yang penting nggak korupsi. Pertama harus kita selesaikan dulu. Ibadah, tugas pertama kita adalah memperbaiki misi kemanusiaan. Apa itu misi kemanusiaan? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali kata Allah untuk menyembahku. Berarti manusia yang tidak menyembah Allah sudah keluar dari kemanusiaan. Artinya manusia abal-abal. Manusia abal-abal yang enggak menyembah Allah. Tapi kan dia baik. Baik itu bukan versi Allah. Versi Allah yang sholat dulu. Makanya Abu Thalib, mohon maaf, tidak dianggap orang baik. Buktinya apa? Abu Thalib masuk neraka. Abu Thalib masuk neraka pada melakukan sesuatu yang namanya amalan tertinggi. Apa itu? Amalan tertingginya adalah merawat Nabi. Tapi semua amalan itu terhapus semua. Gara-gara dia enggak beriman dan enggak sholat. Berarti sholat itu adalah bentuk kemanusiaan seseorang. Makanya mendidik anak itu concern pertama sholat. Jadi sholat itu menjadi ukuran dari baik dan tidaknya anak kita. Itulah mengapa jangan salah memahami dan salah prioritas. Banyak orang tua fokus kepada yang cabang, lupa kepada yang pokok. Maaf, bukan berarti salah. Mengejar target hafalan Quran anaknya, tapi sholat anaknya berantakan, cuek. Alhamdulillah Ustadz, anak saya sudah hafal 20 juz, tapi subuh masih dibangunin. Padahal udah balik. Ada yang kontradiktif di sini. Kejar hafalan tapi sholat berantakan. Salah prioritas. Sekarang saya tanya, enggak hafal Quran hukumnya apa? Hafal Quran itu hukumnya sunnah, hafal Quran ya. Berarti kalau enggak hafal tidak berdosa. Tapi kalau enggak sholat, bakal sholatnya berantakan, hukumnya apa kalau enggak sholat? Sholat itu hukumnya wajib. Banyak orang yang lebih fokus kepada yang sunnah daripada yang wajib. Makanya ada ibu yang effortnya sejak awal kepada hafalan, tapi lupa terhadap dasar yang paling esensi dalam mengasuh, namanya sholat. Padahal perintah sholat itu perintah yang itu berkaitan betul dengan adab dan perilaku anak. Sehingga kita lihat Ibrahim tuh sampai menyematkan itu di dalam doanya sebagai visinya sebagai seorang ayah. Bahkan dia ulangi lagi di ayat 40-nya. Dia punya satu permohonan. Di mana permohonan ini diwujudkan dalam kalimat Rabbij'alni muqimas sholati wa min zuriyati. Jadi Ibrahim itu sangat concern terhadap masalah sholat.
Jadi kalau sholat itu sudah diremehkan, tidak menjadi perhatian utama dalam hidup, apalagi anak-anak kita, maka dampak pertama Allah sebutkan dalam surat Maryam ayat 59. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wattaba'us syahawat. Kelak akan muncul di belakang mereka generasi yang suka mengabaikan sholat dan mengikuti hawa nafsu. Mengabaikan sholat. Bayangin, Allah tidak bilang meninggalkan sholat. Bahkan mengabaikan sholat saja itu sudah tercela. Makanya penting nih, perintah Allah tentang sholat itu kalimatnya aqimis sholat, tegakkan sholat. Allah tidak bilang kerjakan sholat. Ini penting supaya narasinya nanya ke anak bukan cuman udah ngerjain sholat belum, udah melakukan sholat belum. Kalau cuman mengerjakan sholat itu beres, tapi Allah tegakkan sholat. Berarti tegakkan sholat itu bukan urusan yang remeh. Karena ayat surat Maryam 9 mengatakan ketika seorang itu sudah mengabaikan, ini bukan meninggalkan ya, mengabaikan. Mengabaikan itu apa? Sholat tidak dianggap lagi prioritas. Sekedar menuntaskan. Cirinya apa? Sholat pas injury time. Ya, subuh menjelang duha namanya suha. Ya. Zuhur menjelang aksar. Yang kedua, sholatnya buru-buru. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang ketiga, sholatnya bagi laki-laki tak berjamaah di masjid. Ini masuk dalam yang keempat, sholat yang tidak khusyuk. Ketika orang sholatnya sudah mengabaikan, maka dijamin wattaba'us syahawat, dia akan mengikuti hawa nafsunya. Inilah jawaban yang sering kali komplain. Teman saya sholat Ustadz tapi suka mabok. Sebab sholatnya tidak berdampak akibat perintah awalnya yang Allah sebutkan aqimis sholah. Innas sholata tanha anil faksya'i wal munkar. Makanya perintah Allah tegakkan sholat. Itulah kenapa bahkan di antara ciri wanita-wanita mulia yang Allah tinggikan sebagai wanita utama di surga, ternyata amalan sholat itu satu dari amalan prioritas. Ini buat ibu-ibu supaya ibu-ibu juga tahu dalam beramal itu bukan sekedar banyak tapi pilih yang prioritas. Kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, idza sholatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zaujaha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Jika seorang wanita sholat 5 waktu, disebut pertama kali, puasa di bulan Ramadan, menjaga kemaluannya kecuali pada suaminya, dan taat sama suaminya, 4 doang nih. Kata Rasulullah, Allah berkata kepadanya, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu manapun yang kamu suka. Bu, kalau disuruh masuk dari satu pintu, biasanya itu tamu apa tuan rumah? Silakan masuk dari sini Ustaz. Yang dipersilakan itu tamu apa tuan rumah? Tamu itu punya pintu tersendiri, punya pintu yang dikhususkan, itu tamu. Beda sama tuan rumah, dia nggak punya pintu, suka-suka dia. Kalau dia masuk dari jendela boleh nggak? Boleh, rumah-rumah gue, kenapa? Dari dapur boleh nggak? Ya boleh, rumah-rumah saya. Dari cerobong pun nggak masalah. Kok ada sih? Ya rumah-rumah saya.
ketika Rasulullah memberitahu Allah mempersilakan wanita untuk masuk dari pintu manapun kamu suka, udah nggak ada lagi batasan. Seolah-olah Allah memberitahu serah terima hak kepemilikan surga untuk kamu. Surga bukan cuma hak pakai tapi jadi hak milik. Ini tanahnya langsung ACC ganti ke BPN supaya jadi tanah kamu. Seolah-olah Allah yang kasih tahu ini udah milik kamu. Ternyata yang membuat wanita dapat keistimewaan itu perintah pertama apa? Sholat. Ini penting biar ibu-ibu jangan yang ngajinya rajin, baca Qur'annya rajin, tapi sholatnya berantakan. Anak kita yang perempuan juga gitu. Maka sholat itu menjadi prioritas karena dampak pertama, sholat yang benar akan mencegah pelakunya dari fahsya wal munkar. Biang kerusakan hari ini adalah fahsya dan munkar. Fahsya perbuatan yang menjijikkan berkaitan dengan zina, perbuatan merusak kehormatan seperti maaf ya telanjang di muka umum atau bikin konten porno itu fahsya. Mungkar perbuatan yang menzulimi orang lain, mukul, nabok, apalagi ya, nyolong. Barang siapa yang membuli termasuk mungkar. Siapa yang dia sholatnya benar, dia tidak mempermalukan kehormatan dirinya dan tidak menzolimi orang lain. Kalau sholatnya itu benar. Makanya kalau ada hari ini orang yang sholatnya tapi enggak berdampak sama diri dia karena dia masih mengerjakan bukan menegakkan. Jadi perintah Allah apa? Tegakkan sholat. Kalau pelakunya benar-benar menegakkan, insya Allah enggak ada lagi ceritanya mau kemana lo? Mau ke masjid ini, oh hati-hati sendal lo hilang. Kebayang nggak masjid tempat sholat kok sendal hilang di sana. Padahal tempat sholat tapi sendal hilang, kan aneh. Nggak logis tempat di mana orang sholat kok sendal nggak aman. Sampai ada yang bikin artikel tips supaya nggak kehilangan sendal di masjid tuh ada. Pakailah sendal ukuran berbeda, sendal kiri ukuran 6, sendal kanan ukuran 9, kata gitu. Tips kedua, sandal kiri taruh di masjid Atin, sandal kanan di masjid Al-Hikmah. Nggak bakal hilang. Tips ketiga, pakailah sepatu, insya Allah nggak kehilangan sendal. Itu sampai ada tips-tipsnya kayak gitu. Kenapa? Bahkan ada anekdot kenapa di masjid nggak ada bangku kayak di gereja. Tahu nggak kenapa? Sendal aja hilang, apalagi bangku. Jadi kan kita ngerasa kok bisa kayak gitu. Pertanyaannya kenapa bisa begitu? Karena pelaku yang sholat itu enggak muqimah. Makanya sholat itu targetnya bukan kewajibannya tuntas fikihnya, tapi dia menegakkan sholat. Berarti sholatnya sungguh-sungguh dilakukan dengan khusyuk. Maka untuk sholat yang seperti inilah Allah memerintahkan dalam surat Toha ayat 132, wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk sholat, dan dimaksud sholat sini bukan mengerjakan tapi sholat yang benar yang muqimah. Dan Allah mengatakan wastabir 'alaiha. Kata wastabir dari kata sobaro, tambahan hurufnya huruf to. Kata para mufasir, tambahan huruf dalam kalimat sobaro ini menunjukkan betapa beratnya kesabaran. Jadi bukan sekedar sabar. Kalau bahasa Indonesia gini Bu, swabar gitu. Bu, bukan cuma sabar, tapi swabar bang, swabar bang. Ada tambahan swabar tuh, bukan sabar. Kayak orang sayang, aku sayang kamu tapi swayang banget. Ada huruf A, ada wayang. Itu tandanya sudah kuadrat. Perintah sholat dalam ayat ini dibarengi dengan kesabaran. Disinilah pesan yang pertama, memerintahkan anak atau keluarga sholat itu butuh effort yang besar.
menunjukkan nggak bisa sekali. Jadi nggak bisa gini, sholat dah, cuman bukan. Ini ketika cuman urusan gini, kita belum bisa disebut sukses dalam pengasuhan. Tapi mampu membuat anak punya kesadaran dimanapun dia berada, dia akan tegakkan sholat bukan karena orang tuanya, tapi kebutuhan dia untuk terkoneksi kepada Allah. Itu berarti kita sudah berada dalam puncak keberhasilan. Di antara buktinya apa? Enggak ada lagi ceritanya orang tua yang capek-capek bangunin anak remajanya bangun subuh, itu enggak ada. Kalau kita mendidiknya benar, anak remaja bangun, mana? Masjid, lupa. Dia berangkat ke masjid duluan. Makanya saya itu punya aturan di keluarga kami, yang remaja udah nggak dibangunin. Kalaupun mau dibangunin request, sesekali saya izinin, karena mungkin capek begadang. Makanya yang remaja yang udah balik bangunnya sadar sendiri. Bahkan kadang-kadang anak saya jam 3 udah bangun duluan, kemana? Dia ke masjid dulu, tahajud dulu. Karena untuk bisa sampai pada titik itu, kita berada dalam kondisi yang itu benar-benar butuh effort. Makanya peran orang tua diwakili dalam ayat tadi adalah Ibrahim, menandakan ayah itu tugas dasarnya adalah memastikan anak sholat, itu PR. Jadi pendidikan sholat itu pendidikan yang harusnya bermuara dari ayah. Menandakan ayah yang peduli itu dari sholat. Ya, itu para bapak-bapak di sini. Sholat. Jadi kalau sholat itu dilakukan, fungsi pertama sholat itu apa? Mencegah fahsya dan mungkar. Itu yang pertama, kalau sholatnya benar. Yang kedua, sholat itu juga menjadi solusi atas masalah yang terkait dengan yang disebut mental health. Ya, orang selama ini anak muda selalu bilang gini apa? Anak muda kan selalu bilang gue butuh healing nih. Ya kan selalu bilang gue butuh healing nih. Dan healing versi mereka adalah ke Bali, ke Kapadokia, ke Turki, ke Singapura, ke Bekasi, yang nggak tahu di Bekasi ada apa. Healing terbaik bukan jalan-jalan, healing terbaik diantaranya sholat. Yang pertama, karena Allah sudah tegaskan surat At-Taubah 103, inna sholata sakana alaihim, sungguh sholat itu mendatangkan ketenangan bagi mereka. Yang dimaksud healing itu kan membuat hati tenang, bukan senang. Nih kata kuncinya. Islam mengajarkan cari tenang bukan senang. Karena sesuatu yang selalu mencari senang biasanya sangat mudah dipengaruhi oleh luar. Di luar lagi bencana, hati mudah gelisah. Makanya orang kayak gini hidupnya itu berada di kontrol dunia luar. Karena dicari senang. Tapi kalau tenang itu di dalam. Tangguh di dalam. Sehingga musibah atau kondisi berat pun hati dia kokoh. Dan itulah yang sejatinya lakukan kalau dalam masalah. Coba lihat deh orang Jepang. Di Jepang itu gempa terjadi berkali-kali. Tapi enggak pernah satupun ahli di Jepang berpikir menciptakan teknologi menghentikan gempa. Ada enggak ahli di Jepang berpikir menciptakan teknologi rumah tahan gempa, bangunan tahan gempa? Mereka mengajarkan satu hal, fokus ke penguatan internal lebih penting daripada mencegah yang enggak bisa dikendalikan di luar. Manusia itu enggak bisa nyari senang, tapi yang bisa dilakukan cari tenang. Makanya healing itu obatnya cari tenang. Gimana cara cari tenang? Lewat sholat. Makanya perintah sholat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu sebenarnya healingnya Nabi. Tahu kan sejarahnya? Isra Mi'raj itu hadir di tahun kesedihan. Amul Huzni. Tahun yang disebutkan kesedihan itu karena Nabi terkehilangan dua sosok yang berpengaruh. Yang pertama siapa?
Khadijah, yang kedua pamannya Abu Thalib. Para ulama sebagian membantah kesedihan Nabi itu bukan semata-mata kehilangan. Karena Nabi dari dulu sudah terbiasa kehilangan orang terdekatnya. Nabi sudah pernah kehilangan bapaknya, kehilangan ibunya, kehilangan pamannya. Berarti bukan disebut tahun kehilangan, tahun sedih itu bukan karena semata-mata istrinya wafat atau pamannya wafat. Dua alasan. Yang pertama, wafatnya Khadijah dan wafatnya seorang yang bernama Abu Thalib itu menjadi pengaruh terhadap pergerakan dakwah Nabi yang rentan mengalami siksaan dan penindasan. Sebab di masa Khadijah dan masa yang namanya Abu Thalib masih hidup, orang kafir segen. Nabi pada dasarnya itu tidak bertakut untuk disakiti, tapi pengikutnya yang Nabi khawatirkan. Jadi Nabi sedihnya itu bukan semata-mata Khadijah wafat atau pamannya wafat. Ini alasan yang diajukan pertama. Alasan kedua, kenapa Nabi sedih banget? Karena wafat pamannya itu adalah sebuah pertemuan terakhir. Karena pamannya meninggal dalam keadaan kafir. Artinya persis di saat itu sudah tidak ada lagi pertemuan Nabi dengan pamannya. Ya, lo, gue, N. Selesai. Nabi nggak bisa berjumpa lagi dan pamannya karena tempat pamannya di neraka selama-lamanya. Dan itu membuat Nabi sedih. Sebenarnya kan satu yang membuat manusia itu ngeri terhadap neraka itu bukan sekedar siksa neraka ya. Tahu nggak apa yang membuat kita ngeri neraka itu dan buat kita sedih? Kata selamanya ini. Bu, disiksa, oke, kita nggak ada yang pengen disiksa. Tapi ketika dikasih waktu cuman berapa tahun, ada peluang. Yang kita sedih itu kan kalimat selamanya. Ya, dikasih tahu. Makanya di dunia ini nggak ada yang nama selamanya. Selagi di dunia jangan merana paling miskin atau merana paling kaya. Semua itu sementara. Dunia itu sifatnya fana alias sementara. Tapi akhirat itu berpeluang selamanya. Yang paling berat itu selamanya itu. Jadi kalau maaf ya, ada orang disiksa di neraka, tapi ada tenggat waktu paling, walaupun paling yang jangan dibayangkan ya, 1.000.000 tahun misalnya. Tapi ada peluang balik, ketemu, walaupun 1.000.000 tahun itu kita sampai sekarang udah gak kebayang. Itu kan zaman mainannya orang dulu zamannya Pithecanthropus pokoknya zaman-zaman dinosaurus itulah. Itu udah beratnya itu adalah ada batasan. Nah ini sekarang udah. Nabi sedih karena kehilangan pamannya dan kehilangan istrinya dan itu menunjukkan ada dakwah yang lebih berat lagi. Sedihnya Nabi itulah tidak ada healing terbaik. Healingnya Nabi 2. 1, dipindahkan dari masjid ke masjid. Nih obat healing pertama. Jadi kalau istri sedih, bapak ngajaknya ke mall boleh. Tapi yang obat dasarnya itu ke masjid. Nabi subhanalladzi asra bi abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jadi dari masjidil haram masjidil aqsa. Makanya masjid ke masjid. Ini obat terapi pertama kalau lagi galau, sedih, stres. Yang kedua, Nabi dimi'rajkan untuk mendapatkan obat langsung dari Allah. Nih, obat yang kalau kamu pakai, niscaya hati kamu tenang. Obatnya namanya sholat. Dosisnya 5 kali sehari. Dosis 5 kali sehari adalah dosis untuk menjaga hati tetap tenang. Makanya kalau sholatnya benar, sholat itu mempengaruhi ketenangan jiwa. Ini dampak yang kedua. Makanya anak-anak yang sholatnya berantakan sangat rentan mengalami isu mental health. Ini yang jadi isu generasi sekarang. Yang ketiga, kenapa sholat? Sebab sholat itu menjadi
benteng yang menahan diri kita dari emosi negatif yang bocor atau banjir. Setiap kita pasti punya emosi yang kadang-kadang nggak bisa kita tahan. Tumpahnya itu kadang-kadang wujudnya apa? Bentak anak, ngomel sama anak, atau berantem sama pasangan. Kenapa sampai kita marah sampai bentak? Jawabannya karena benteng yang menahannya itu jebol. Bentengnya namanya apa? Namanya sabar. Benteng yang menahan orang untuk bisa menahan diri dari amarah yang memuncak namanya sabar. Sabar itu punya banyak sekali bentuk bentengnya. Ada yang dari triplek, ada yang dari plastik, ada yang dari baja. Sementara emosi kita itu ibarat derasnya air. Semakin banyak airnya, limit airnya, volume airnya, kalau bentengnya kuat insya Allah nggak jebol. Tapi kalau bentengnya dari triplek pasti jebol. Sabarnya manusia itu ada yang dari benteng dari besi, baja, ada yang dari triplek. Berarti apa yang membuat seseorang itu gampang marah berarti karena nggak sabar. Karena sabarnya jebol. Berarti gimana Ustadz biar nggak gampang marah, nggak nyakitin pasangan, nggak nyakitin anak? Allah kasih solusinya dalam surat Al-Baqarah ayat 45. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Kenapa sabar dan sholat digandeng? Disinilah pesan menarik Quran. Sabar dan sholat selalu digandeng dalam Al-Quran karena kualitas kesabaran kita tergantung kualitas sholat kita. Siapa yang sholatnya kalau lagi capek apalagi masih model ya Valentino Rossi. Assalamualaikum warahmatullahi. Pasti nggak sabaran. Pasti nggak sabaran. Bersama Tuhannya aja dia nggak sabar apalagi sama makhluknya. Itulah kenapa kalau ada orang yang selalu Ustadz gimana sih saya biar sabar sama anak, gampang marah, perbaiki sholat ibu. Karena sholat yang kita nggak bisa tumakninah, menikmati, maka itu mempengaruhi jiwa kita. Sehingga orang yang mudah marah di antara penyebabnya karena sholatnya sendiri berantakan seburu-buru. Itulah latihan pertama kalau kita ingin benar-benar berkualitas kesabaran kita, uji nyali. Secapek-capeknya kita tetap paksakan diri untuk sholat untuk makninah. Pernah gak ngerasain misalnya sholat capek, kan kita kok capek shortcutnya sholatnya pasti yang dibaca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, sholat kedua Al-Fatihah, Inna atau Inna kan gitu ya. Pengen gak sekali-sekali saya kasih resepnya? Capek nih, tapi rakaat pertama Al-Fatihah, Al-Baqarah. Al-Baqarah Ustaz, tapi ayat 1 sampai 5. Alif, Lam, Mim, Allahu Akbar. Itu ini bukan bercandaan, ini serius. Orang yang tetap memaksakan diri membaca ayat-ayat panjang di saat dia ngantuk, dia sedang melatih yang namanya kesabaran dia. Pengennya sih buru-buru, tapi dia Allah Akbar. Dia capek, bismillahirrahmanirrahim. Ya bisa jadi, nggak apa-apa Bu, tapi komitmen. Ya. Dan ini yang sering saya katakan. Dalam hidup pasti kita pernah sholat paling tumakninah. Minimal dulu pas kelas 6 SD ujian praktek sholat di depan guru agama. Itulah sholat kita yang benar tuh. Kan di depan guru, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira. Dulu sholat kita kayak gitu. Pas ujian prakteknya. Giliran aslinya Allah berkabir. Makanya wajar kita ini gampang marah. Karena tembok sabarnya jebol. Itu juga yang membuat anak kita tuh emosian. Anak yang emosian ibu aja periksa sholatnya pasti
Makanya kenapa yang paling saya perhatiin tuh ke anak itu adalah bukan hafalannya dulu. Saya beda. Hafalan tuh, saya lihat perhatian saya tuh paling konsen sholatnya. Kak, sholatnya begitu tadi. Iya Bi, capek. Oh, besok sholatnya sama Abi ya. Kita sholat bareng. Sengaja, supaya dilatihan. Makanya kalau taraweh, saya termasuk yang mengambil jalan, saya lebih baik sholat di rumah mengimami keluarga. Mungkin di hari pertama, hari ketiga ngikutin sunnah Nabi atau hari kelima saya masih di masjid. Sisanya saya di rumah, saya main keluarga. Saya latihannya gini, Abi jadi imam sebagai latihan kita sholat yang berdampak kesabaran kita. Ya. Abi akan baca Al-Baqarah 1 sampai 25 ayat pertama, 26 sampai 50 ayat kedua. Itu baru 2 rakaat Bi. Iya. Allahu Akbar. Udah disiapin. Makanya kalau kita mau ini uji nyalinya gitu. Ibu coba aja, jadi jangan nanti mau Ramadan malah request dulu, survei dulu masjid mana paling cepet nih kan itu gitu. Ini. Imamnya favorit banget, Al-Fatihah sekali nafas. Kan ada Al-Fatihah sekali nafas. Iya, cuma ibu kayak pada Ramadan Mekah, itu latihan bener, itu salat yang bener. Itu, makanya kemarin itu saya kan kadang-kadang kalau itikaf itu nyari masjid itu justru sengaja. Survei masjid saya pertama adalah adakah imam tahajud yang atau taraweh yang 1 malam 1 juz. Sengaja sama keluarga. Bukan nyari yang paling cepat. Itu khusus di malam hari terakhir. Bukan nyari, ini paling cepat. Enggak, kita malah enggak favorit apa nih sholat. Enggak ngaruh sholatnya ke kita. Walaupun ya, latihan. Anak saya juga komplain lama banget. Oke, ya namanya masih bocah, ya enggak apa-apa. Ya. Tapi kita harus latih. Disitulah esensi sholatnya dapat. Jadi pertama, jangan sampai kita ngecek hafalan tapi enggak ngecek kualitas sholat anak. Gagal kita jadi orang tua. Hafalannya bagus nih, mutkin istilahnya, sholatnya enggak mutkin. Ketika sholat, kenapa anak? Makanya saya selalu ngeliat anak saya sholat dulu. Bahkan anak saya di pesantren malah pernah bilang gini, Abi sholat kadang masih buru-buru ya. Wah saya yang ditegur. Iya bang ya, iya Abi kadang-kadang kalau jadi imam sholat zuhur tuh kata guruku, nah dia malah bilang gitu. Kalau benar sholat kita itu Al-Fatihah di waktu di sholat sir sama dengan Al-Fatihah sholat jahar. Kan kalau sholat jahar gini, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu sholat jahar tuh. Tapi lihat kalau sholat sir, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu kata dia, itu gak benar. Harusnya sihir dan jahar, kok jadi sihir gitu. Sir dan jahar itu tidak membedakan, sir dan jahar tidak membedakan masalah bacaan sholatnya, cepat lambatnya. Yang membedakan yang satu dikeraskan, satu dipelankan. Itu. Jadi harusnya kalau di waktu jahar kita baca, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Harusnya di sholat sirnya, harusnya. Sir dan jahar tidak membedakan kecepatan bacaan. Yang membedakan satu dilantangkan, satu dipelankan. Itu. Tapi kita jujur, sholat kita waktu sir sama jahar lebih cepat yang mana? Berarti kita belum menemukan esensi sholat. Berarti anak kita, diri kita, ingat PR-nya adalah sholat. 3 dampak dari sholat itu dimulai dari mana? 1, dia mencegah dari fahsya wa munkar.
Dua, dia adalah obat healing terbaik khusus mental health. Yang ketiga, inilah training fitness atas kesabaran. Kalau pengen sabar, sholatlah supaya sholat itu jadi ukuran kesabaran. Jadi teruslah, berarti konsentrasi. Nah pertanyaan, Ustadz gimana Ustadz? Ntar dulu waktunya. Gimana supaya sholatnya itu benar? Yang penting kita pahami, sholat itu ibadah yang secara tersirat itu berat. Buktinya apa? Tadi surat Toha ayat berapa tadi? 132. Buktinya apa? Wastobir alaiha, dan bersabarlah kamu. Ingat ya, pakai huruf to tuh, bersabarlah kamu untuk sholat itu. Allah secara tersirat memberitahu untuk bisa mencapai target keluarga yang penegak sholat itu nggak bisa instan. Itu pula yang harus kita pahami, bahwa mengajak anak sholat itu butuh effort. Jangan cuma udah saya kasih tahu Ustadz tapi masih gitu aja. Berapa kali kasih tahu? Udah sering kali, seringnya gimana? Sebab kalau sholat itu benar tahapannya, insya Allah buahnya kita dapat. Tapi Ustadz anak saya justru dulu rajin sholat, sekarang enggak rajin. Karena kita lupa sholat itu bisa bergerak otomatis kalau software yang menggerakkan sholat itu kita install. Saya selalu mengingatkan gini, ibadah itu selalu terbagi menjadi dua. Yang disebut hardware itu terkait dengan fikih, software terkait dengan aspek internal. Contoh gini, jilbab itu adalah hardware. Tapi apa yang membuat seorang anak bisa memakai jilbab walaupun gak ada orang lain? Yang pertama adalah iman, karena Allah mengatakan fasolihatu qanitatun hafizatul lil ghaib bima hafizallah, surat Nisa 34. Wanita soleh itu yang taat kepada suami dan menjaga dirinya saat tidak ada orang, dan suaminya karena Allah telah menjaganya saat sendiri. Berarti pertama keimanan. Yang kedua, apa yang membuat seorang perempuan tetap memakai hijab? Rasa malu. Itulah yang membuat seorang Aisyah, pernah dengar ceritanya, Aisyah suatu hari Aisyah itu Rasulullah wafat, dikuburkan di kamarnya Aisyah. Jadi Aisyah tidur di kuburan suaminya. Karena Nabi pernah berpesan seorang Nabi dikubur di tempat beliau wafat. Jadi Nabi dikubur di tempat beliau wafat. Jadi Nabi dikuburnya di mana? Di kamarnya Aisyah. Tak lama, jadi wanita yang tidur di samping kuburan suami itu Aisyah. Ibu berani kayak gitu? Suami wafat samping kuburan gitu. Gak apa-apa, masih penting ada kamu gitu. Yang kedua, barulah ayahnya wafat, Abu Bakar, dikubur di sampingnya Rasulullah. Rasulullah baru Abu Bakar. Demi menjaga kehormatan Nabi, maka posisinya diturunkan sedikit, Abu Bakar bersejajar kepala dengan baunya Nabi. Jadi Aisyah tidur samping Rasulullah, Abu Bakar. Tak lama Amirul Mukminin Umar bin Khattab bilang, wahai Ummul Mukminin Aisyah, bolehkah kalau nanti aku wafat, aku dikubur di dua orang sahabatku, yaitu Rasulullah dan Abu Bakar, suami dan ayahmu. Aisyah mengizinkan. Setelah itu Allah takdirkan 2 tahun kemudian, setelah menjabat jadi seorang khalifah, Umar wafat. Maka sesuai wasiatnya, Umar pun dikubur di kamar Aisyah. Ini Rasulullah, kemudian di samping Abu Bakar, sampingnya Umar. Apa kata Aisyah setelah itu? Demi Allah, aku tak pernah menanggalkan hijabku meskipun di kamarku sendiri karena ada jenazahnya Umar. Hukum menanggalkan hijab depan jenazah makruh. Saya ulangi, hukum menanggalkan hijab depan jenazah makruh. Ibu ada mayit, ibu buka hijab makruh. Tapi rasa malu yang dimiliki seorang muslimah itu membuat dia enggak mau. Kasarnya gini, Aisyah itu kan Umar, ya itu kan jenazah, tapi kan Umar. Umar bukan mahram saya, tapi kan udah mati, tapi kan Umar. Jadi Aisyah tidak mau menanggalkan hijabnya. Jadi bayangin ke hidupnya Aisyah setelah itu. Bunda Aisyah di kamarnya sendiri pakai hijab.
di kamarnya sendiri. Ibu kebayangkan di kamar ibu pakai hijab. Kan gak enak banget ya, masa di kamar pakai hijab. Karena malu ada jenazah Umar. Apa itu? Software yang menggerakkan pakai hijab. Sholat pun begitu. Software pertama sholat yang disebut adalah tauhid. Tapi software penggeraknya namanya apa? Syukur. Syukur itulah yang membuat anak mau sholat. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam walaupun udah dijamin masuk surga, Nabi sholat sampai kakinya bengkak-bengkak, sampai istrinya Ummul Mukminin Aisyah komplain, kenapa engkau sholat padahal dijamin sampai dijamin masuk surga? Engkau kan utusan Allah dijamin masuk surga. Apa kata Nabi? Afala akunu abdan syakuro. Emang aku gak boleh jadi hamba yang bersyukur? Jadi Nabi mengisyaratkan penggerak anak atau manusia mau sholat itu syukur. Jadi ketika anak-anak tak punya rasa syukur, energi dia untuk sholat males. Jadi sholat itu energi pertamanya dari syukur. Jadi kalau dia gak pernah diingatkan syukur, syukur itu bermula satu dari kesadaran Allah yang memiliki sifat maha pengasih, maha penyayang. Makanya anak-anak yang dari kecil dibuat pesona dengan Allah dengan berkebaikannya, muncullah bentuk cinta yang membuat dia mau bersyukur. Tapi sebaliknya anak-anak yang dari kecil dikenalkan sholat dengan cara mengancam, nakut-nakutin, sholat itu bahkan bisa jadi bumerang bagi dia. Saat dewasa, saat jauh dari orang tua, dia malas sholat. Karena tidak punya rasa syukur. Makanya jangan membuat anak trauma sholat. Tahu apa yang membuat anak trauma sholat? Salah mengenalkan Allah di masa kecil. Di antaranya selalu ngomong gini, Allah marah, Allah marah, Allah marah. Nanti di akhirat Allah tanya balik, tahu dari mana aku marah, kata Allah. Ibu fait accompli presiden aja bisa kena undang-undang ITE. Apalagi fait accompli Allah. Allah gak pernah marah, kita yang marah. Allah namanya Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Kita membuat Allah dikesankan maha galak, maha mengancam. Yang ngancem ibu, yang ngancem bapak. Kenapa Allah disalah? Karena orang tua itu mewakili wajah Allah di muka bumi ini. Jadi ibu dan bapak itu membuat anak kenal Allah tergantung dari cara ibu menunjukkan Allah. Kalau setiap hari bilang rakang, dosa atau awas aja lihat aja nanti, disiksa nanti sama Allah. Ketika masa kecil anak lebih banyak ancaman, lebih banyak hardikan, lebih banyak menakut-nakuti, maka sholat yang harusnya energinya dari rasa syukur hilang di saat remaja. Jadi jangan heran anak-anak pas sudah remaja udah kehabisan bahan bakarnya untuk sholat. Waktu kecilnya rajin bukan karena punya rasa syukur, karena faktor lain. Itulah kenapa kalau anak di masa kecilnya sholat, bagus kita doakan. Tapi harus kita terus tumbuhkan rasa syukurnya. Karena anak yang soleh, sholat di masa kecil itu faktornya banyak. Jadi jangan GR, alhamdulillah Ustadz anak saya umur 7 tahun udah rajin ke masjid sholat bersama. Bagus Bu, tapi belum tentu itu indikasi kesolehan. Jangan-jangan dia sholat ke masjid karena ada tukang cilok enak banget di depan masjid. Atau temennya ngajak main tarung sarung. Atau dia diajak habis itu main game, ada wifi-nya di masjid. Atau ada antrian ya. Di habis masjid ada nasi kebuli. Jadi faktor itu yang mempengaruhi. Tapi PR kita adalah menginstalasi software sholat. Tugas ayah menginstalasi software sholat. Softwarenya apa tadi? Satu, softwarenya tauhid, berarti dari kecil kenalkan Allah. Kedua, rasa syukur. Anak tumbuh rasa syukur kalau dikenalkan Allah dengan cara yang diajarkan Nabi SAW. Ini kata kunci pertama. Jadi kalau kita kembalikan lagi, jangan sampai kita ortu yang lalai
termasuk ortu yang lupa sholat itu pokok dasar kesolehan. Anak bisa tahu sholat soleh atau tidak, lihat dari sholatnya. Apakah sholatnya itu berantakan? Tapi dia, Ustadz, anak saya tuh ya walaupun gak sholat sering ngasih saya, belum disebut soleh. Kalau dia berbaik sama ibu tapi tidak berbaik sama Allah lewat sholatnya, belum cukup disebut anak yang soleh. Itulah yang harus kita pikirkan. Mungkin itu dulu sebagai pengingat, nah sekaligus nasihat buat kita semua. Aku lupa lazab fartafulakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairal jaza pada Ustadz Ajup Henry atas pemaparannya berkaitan dengan pentingnya kualitas sholat anak terhadap yang berpengaruh terhadap kesolehannya. Tadi ada 4 visi dalam pengasuhan Islam yang disampaikan oleh Ustadz Ajup Henry yang dikutip dari Al-Quran. Yang pertama adalah menjaga akidah, lalu yang kedua menjaga sholat, yang ketiga menjaga akhlak, dan yang keempat adalah mendidik jiwa pengusahanya anak atau entrepreneurship-nya. Kemudian di antara fungsi sholatnya adalah untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar, menjaga mental health, yaitu mencari tenang bukan mencari senang, dan juga sebagai bentuk training kesabaran. Itu mungkin di antara sedikit yang saya catat. Juga berkaitan dengan wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Tugas kita menegakkan salat, memerintahkan keluarga, mengajak keluarga untuk menegakkan salat dan bersabar atas salat itu. Baik Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi kita sudah mendengar pemaparan dan tentu akan lebih seru kalau misalnya dibarengi dengan diskusi dan juga pertanyaan. Dikarenakan pasti Bapak Ibu sekalian hadir untuk bertanya, untuk berdiskusi dan juga untuk mengambil lagi banyak hikmah dan ilmu insyaallah. Baik, apakah ada yang ingin memulainya? Karena kalau gananya ditanya katanya. Ya silakan Ibu. Ya, Ibu dulu nanti setelah itu. Ini udah dicuci tadi belum taruh lupa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perihal memberikan menegakkan sholat itu peran ayah. Ada 2 pertanyaan. Satu, kebetulan itu mungkin diri saya ya Ustadz ya. Karena anak-anak itu tidak mendapat didikan ayah karena memang sejak 7 tahun dan yang si kecil 3 tahun ayahnya sudah tidak ada. Dan setelah Ustadz memaparkan, saya sadar betul begitu banyak kekurangan ya Ustadz. Memang anak-anak saya dari playgroup itu pesantren. Bahkan sampai SD, SMP. Bahkan ada yang sampai SMA. Tapi setelah dia dewasa, saya merasa seperti yang Ustadz paparkan, sholatnya saya merasa kurang ya Ustadz ya. Itu yang membuat saya selalu merasa bersalah, ketidaktahuan, kesibukan saya mencari nafkah membuat saya lalai. Saya memang mendidik dia waktu SD, masjid. Saya panggilkan guru, saya panggilkan segala upaya
ketidakmampuan saya serahkan ke orang yang lebih mampu, itu pemahaman saya ya Ustaz. Sekarang anak-anak sudah dewasa, saya merasa susah masuk karena memang waktu kecil mungkin seperti Ustaz paparkan banyak sekali kekurangan saya. Pertanyaan kedua, bagaimana saya membenahi dan bagaimana saya mempertanggungjawabkan, karena memang saya mendidik sendiri. Itu setiap kali kajian tentang hal itu, saya makin tertekan ya Ustaz. Sementara saya sulit mendapat bagaimana saya menemukan solusi. Saya dihantui rasa bersalah, rasa dosa. Karena memang hidup saya lebih banyak duniawi. Setelah almarhum pergi itu saya jarang sekali mengikuti kajian, saya lebih sibuk mencari nafkah. Itu barangkali Ustadz, saya ingin setelah anak dewasa, anak saya udah 31, si bungsu sudah 20. Bagaimana cara saya mengembalikan, menebus kesalahan saya yang kekurangan saya, barangkali itu Ustadz. Terima kasih. Makasih Bunda ya. Di antara kita tidak ada yang mengasuh dengan sempurna, tuh nggak ada. Termasuk saya Bu. Tapi apa sih yang membuat kita seringkali dihantui rasa bersalah, dihantui yang membuat kita tertekan? Karena kita sering disibukkan memikirkan hasil daripada proses. Yang pertama Ibu lakukan kalau menyadari ada kesalahan, abaikan dulu hasilnya gimana. Hasil itu wilayah Allah. Wilayah kita itu proses. Makanya Allah katakan dalam surat At-Taubah 105, wa qul malu faisrallaha malakum wa rasuluhu wal mu'minun. Katakanlah berusaha saja kamu. Allah, Rasul dan orang mukmin akan menilai. Jadi kita itu bukan dihisap terhadap hasil. Bahkan kalau hasilnya bagus tapi prosesnya salah juga dihisap. Contoh, Masya Allah ya Bu, anak Ibu sholatnya rajin banget. Gimana caranya Bu? Oh setiap hari saya jedotin kepalanya ke tembok Ustaz. Saya tabok-tabok, saya tendangin, awas lu gak sholat. Sholatnya bisa jadi pahala buat Ibu, tapi gampar naboknya tetap dihisap. Makanya jangan fokus kepada hasil. Fokuslah kepada proses. Ya Allah baru sadar ini salah saya sehingga buahnya tidak seperti yang saya harapkan. Tazra'u taksudu, yang kamu tanam itu yang kamu tuai. Ibu mengakui saya punya kesalahan, dulu sibuk urusan dunia, sekarang baru sadar. Ya sudah, yang pertama Ibu lakukan tobat. Minta maaf ke Allah. Ya Allah, Engkau titipkan anak kepadaku, amanah darimu. Aku mengabaikannya, maka hari ini aku mohon ampunanmu. Ampun dah, itu aja. Karena ampunan itu awal dari dibukakan jalan. Ibu seperti disuruh oleh teman merawat mobil terbarunya ditaruh di garasi. Nanti sebulan lagi saya ambil ya, kata teman Ibu. Baru seminggu catnya kegaret, bempernya patah, spionnya patah. Yang Ibu lakukan adalah minta maaf dulu pas orangnya melihat. Kok begini, gak usah nyari pembelaan, tenang gue beresin, gak gitu. Maafin ya, maaf itu yang Ibu lakukan. Yang kedua, Ibu lakukan amal soleh, apapun itu walaupun gak ada hubungannya dengan mengasuh anak. Kenapa sih kita melakukan amal soleh? Jawabannya surat Hud 114. Innal hasanat yudhibna sayiat. Sesungguhnya amal soleh yang banyak akan mengusir kesalahan yang masa lalu. Kenapa sih dari sisi ilmu pengasuhan kita harus beramal soleh dulu, seperti kita harus rajin tahajud, sedekah kalau punya uang, atau kita bantu misalnya aksi
Misalnya Palestina kalau kita punya, atau ikut komunitas kebaikan dakwah. Karena gini, yang terjadi sama orang tua yang lalai, para ahli menyebutnya utang pengasuhan. Kita ini punya utang terhadap anak, karena Nabi bersabda, innalil waladika aleka hakkon, sesungguhnya anakmu punya hak atas dirimu. Berarti kalau dulu enggak kita berikan haknya, namanya utang. Berarti utang pengasuhan. Utang pengasuhan ini menurut para ahli rumusnya kayak bank konvensional, banyak bunganya. Maksudnya banyak bunga gini, saya baru sadar Ustadz kesalahan saya pas anak umur 30 tahun. Berarti ibu melakukan kesalahan 30 tahun. Berarti baru lunas utangnya itu 30 tahun lagi plus bunganya. Gue bingung lagi ya, waduh. Terus gimana Ustadz? Berarti saya harus bersabar, ya nggak apa-apa. Bisa nggak sih Ustadz tanpa harus 30 tahun kasihin anak saya kalau gini terus? Bisa. Apa yang mempercepat supaya utang pengasuhan ini terlunasi? Amal soleh. Makanya di antara riwayat yang menceritakan kisah ibunda yang bernama Ummu Zubair alias Sofiyah binti Abdul Muthalib, beliau melakukan kesalahan dalam tanda kutip di mana setiap hari anaknya digebugin tiap hari. Bayangin Bu, ini ibu punya suaminya wafat, dia bingung cara ngasuh anak gimana sih supaya anak aja laki-laki perkasa, tanpa angin gak ada angin gak ada hujan, setiap anak lewat digebukin pakai balok. Nggak ada salahnya anak, lewat aja, mama di sini bak. Kenapa sih mau dipukul? Diam kamu. Setiap hari dipukulin. Sampai suatu hari anaknya komplain, kenapa sih aku dipukul? Biar nggak jadi laki-laki cengeng. Sebab bapakmu sudah wafat. Jadi si ibu beristihad sendiri. Supaya anaknya kuat, tangguh, digebugin. Bener nggak? Ngaco. Dan itu berlangsung bertahun-tahun. Karena dia tahu ini salah, tahu yang dilakukan oleh Sofiyah dalam menebus dosanya, dia daftar diri melakukan amal besar namanya jihad, ikut perang sama Nabi. Awalnya ditolak. Tapi Nabi tapi Sofiyah kekeh, izin boleh napa? Boleh ya Rasul, boleh. Akhirnya Nabi ya udahlah di sini, tapi bagian dapur. Jihad di bagian dapur tetap dapat pahala yang sama. Jadi dia jihadnya ngurusin logistiknya mujahid. Singkatnya begitu suatu malam ada musuh mengintai bagian kaum muslimin, dia melihat itu, dia buru-buru memberitahu mujahid yang paling dekat sama dia, tapi mujahid ini bilang, saya nggak berani, kau sendirian, tunggu sahabat yang lain dulu. Akhirnya dia izin, saya pinjam pedang kamu deh. Ambil pedangnya, bertarunglah Sofiyah dengan musuh, dan musuh tersebut kalah sampai ditebas badannya. Gara-gara itulah Rasulullah memberikan doa betapa berkah yang dilakukan oleh Bunda Sofiyah, dan akhirnya dia bisa menebus kesalahannya. Anak-anaknya dijaga. Zubair bin Awam dijadikan hawarinya Nabi. Keturunannya satu yang namanya Abdullah bin Zubair jadi khalifah. Mus'ab bin Zubair cucunya dari Sofiyah atau Muzubair ini jadi seorang gubernur. Urwah bin Zubair jadi seorang ulama. Ketika sang memperbaiki dirinya dengan beramal soleh, maka Allah bereskan kesalahannya. Itulah maksud dari firman Allah, innal hasanat yudhibna sayiat. Jadi yang ibu lakukan setelah ini, amalan apapun yang di depan ambil, ibu bisa. Tapi jangan mengurangi hak anak. Amal apa aja? Pokoknya ada kesempatan nih. Misalnya tolongin saya dong tetangga, misalnya hajatan, ibu bisa masak, boleh bantu enggak? Boleh, saya bantu. Nolong tetangga. Di masjid sebelah rumah ibu kotor nih, amalan yang ibu remehkan. Jadi marbot masjid, urusan kebersihan. Bisa ibu-ibu tuh kalau ibu mau dapat amal tuh di situ. Karena ini pekerjaannya Maryam. Maryam itu diantara kerjaannya adalah sebagai marbot di masjid Al-Baitul Maqdis. Yang tempat dia tinggal.
Jadi kalau kita punya musola atau masjid dekat rumah, WC-nya bau banget nih. Jangan komplain gini, marbotnya gimana sih? Udah ibu aja bersihin. Kok ngapain bu? Enggak, bersihin aja. Lah kan emang ibu kerja sini? Lah ini mah rumah Allah, bersihinnya mah gak usah izin-izin sama orang. Saya mah bersihin aja. Ibu lakukan itu amal soleh. Apalagi yang bisa dilakukan. Nah baru yang ketiga, ibu minta maaf sama anak. Dari hati ke hati ngomong. Ada kekecewaan ke mama, terima aja. Maafin mama ya. Maaf itu pembuka jalan terjadi koneksi baru. Yang keempat, mama ingin perbaiki semuanya. Izinin mama ya. Mulai dari yuk kita perbaiki cara ngomong kita dulu supaya kita deket. Supaya nggak ada lagi, mama pengen punya deket sama anak-anak mama. Makan bareng dulu, nanti sholat itu babnya setelah udah deket. Rumus dalam pengasuhan itu connection before correction. Jalin koneksi sebelum mengkoreksi. Jangan buru-buru menasehati sebelum nyambung. Ibu pernah nelpon orang, baru berdering ibu sudah ngoceh. Apa kira-kira yang ibu rasakan? Belum diangkat ibu udah ngoceh. Kira-kira perasaan ibu gimana? Kurang kerjaan. Saya nelpon Ustadz Ibrahim. Baru pon memanggil, belum berdering. Assalamualaikum Ustadz ini. Mau gimana sih ini? Itu namanya orang kurang kerjaan. Udah nasihatin padahal belum nyambung. Kapan ibu mau nasihatin kalau sudah ya lo Assalamualaikum baru kemana sih ente? Nah itu. Kita anak kita belum tersambung, belum terhubung, udah mulai kamu mama lihat sholat kamu berantakan gimana sih? Iya. Dinolak, makanya bikin pendekatan dulu namanya koneksi dulu. Kalau udah terkoneksi anak mudah dikoreksi. PR ortu zaman now itu namanya disconnection. Enggak deket, disconnect. Dan itu membuat anak-anak sulit dinasihati. Udah koneksi udah bagus, tinggal kita bilang mau bareng-bareng yuk, sholatnya diperbaiki yuk, ikut pelatihan khusus sholat gitu. Masih susah Ustadz berkali-kali, udah gak apa-apa, terus saja. Allah tidak melihat hasilnya. Allah melihat usaha ibu. Itu aja. Terus berdoa, doa itu akan meluluhkan hati anak-anak kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakumullah khairul jaza kepada Ustadz Ajubenri atas jawabannya dan Ibu atas pertanyaannya. Semoga bisa tercerahkan Ibu dan bisa langsung dipraktekkan pelan-pelan insyaallah. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, apakah ada pertanyaan lain? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz Ajubenri. Kita pernah ketemu di Makrifah juga pernah, di Damar Langit juga pernah ya. Yang saya mau tanyakan ini cucu saya. Cucu saya 3 tinggalnya sama pembantu terus karena ibu bapaknya sibuk. Saya lihat pembantunya itu ya begitulah. Bagaimana caranya saya bisa memasukin supaya cucu saya itu bisa sholat, ngaji dan segala macam. Sementara sekolahnya di internasional orang asing gitu. Bukan, saya maunya masuk di Al-Azhar kayak di mana, tapi orang tuanya di situ gitu. Saya mohon petunjuknya bagaimana caranya supaya bisa mengarahkan itu cucu tuh, jadi enggak cucu perempuan soalnya, jadi enggak nanti udah besarnya bisa taat beragama gitu. Terima kasih Ajo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama yang ibu ingatkan bukan justru cucu, anak ibu. Jadi PR-nya bukan cucu. Sebab membiarkan anak lalai dalam tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga atau sebagai orang tua, itu adalah salah satu juga PR kita hari ini.
Jadi jangan langsung ke cucu. Bicara dari hati ke hati apa yang harusnya lakukan. Kalau misalnya ayahnya sibuk, ya sibuk itu konsekuensi jadi laki-laki. Tapi minimal ibunya. Karena sejatinya intervensi orang tua yang langsung ke cucu, lantas menganggap bapak ibunya enggak berperan, itu baik. Tapi membiarkan bapak ibunya terus menjalani kesalahan yang bisa diwariskan. Karena gini, polanya kalau bapak ibunya begini, dia akan meneruskan kembali nanti memunculkan anak yang tumbuh tidak bisa menjadi ibu dan ayah di masa depan. Berarti pembicaraannya bukan ke cucu dulu. Justru undang anak serius, nggak boleh mengintervensi, tapi kita lihat kekhawatiran kita, kasih sayang kita. Apakah selama ini mungkin ibu juga bermuhasabah, jangan-jangan lupa mempersiapkan mereka menjadi ayah dan ibu di masa depan. Karena memang kurikulum pendidikan kita ini ada yang lost. Saya katakan ada yang lost gini, Nabi ketika berbicara kepemimpinan itu pakai tahapan berjenjang. Di antaranya Nabi bilang kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah ra'in yang akan diminta pertanggungjawabannya. Ra'in di sini maknanya pemimpin. Kata Nabi wal imamul ladzi ala nasra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatih. Dan imam bagi manusia adalah ra'in yang akan diminta pertanggungjawabannya. Imam bagi manusia adalah ra'in yang akan diminta pertanggungjawabannya. Berarti puncak kepemimpinan seseorang menjadi imam bagi manusia. Berarti kurikulum kepemimpinan mendidik supaya anak di masa depan menjadi imam bagi manusia. Wujudnya macam-macam. Bisa menjadi CEO yang mengimami anak buahnya. Bisa menjadi seorang ustadz mengimami jamaahnya. Bisa menjadi pejabat negara, presiden atau gubernur mengimami anak rakyatnya. Bisa menjadi seorang kepala lembaga mengimami anggotanya. Bisa menjadi seorang influencer mengimami followernya. Itu puncak kepemimpinan manusia. Tapi setelah Nabi jelaskan itu, Nabi bilang gini, warrajulu ra'in fi ahli wa huwa mas'ulun an ra'iyatih wal mar'atu ra'iyatun fi bati zaujiha. Laki-laki kepala dalam rumah suaminya, laki-laki kepala keluarganya di akhirat dihisab perlakuan sama keluarganya, dan seorang istri wanita kepala dalam rumah suaminya. Hadis ini menghubungkan dari imam manusia langsung ke keluarga. Apa pesannya? Seseorang itu sebelum menjadi imam yang hebat di masa depan bagi manusia dimulai dari imam dalam keluarga. Tapi jujur pendidikan kurikulum hari ini adalah anak kita dididik jadi pemimpin hebat, siap jadi CEO perusahaan luar biasa tapi ayah yang buruk. Siap menjadi seorang dokter yang hebat bagi pasiennya tapi ibu yang gagal. Siap menjadi seorang pejabat luar biasa tapi suami yang buruk. Makanya pendidikan kepemimpinan itu kalau ditanya ke saya sederhana gini, siapkan anakmu jadi suami dan ayah yang baik dulu di masa depan. Itu dulu. Jadi jangan langsung fokus, saya pengen anak saya langsung jadi pemimpin perusahaan. Enggak. Siapkan dulu jadi suami dan ayah yang baik. Sebab hari ini banyak CEO yang luar biasa tapi suami yang buruk. Nah itu PR-nya. Nah berarti memulainya gimana Ustadz? Ya jelaskan saja, duduk. Dan ada yang PR mamah nih yang belum selesai. Jangan sampai nanti korbannya ingetin dia. Tanggung jawab. Nah yang kedua, kalau ternyata dia nggak sanggup, saran saya kalau memang nenek sanggup daripada pembantu nenek yang ngurus. Lebih berhak karena nenek lebih bisa tahu kebutuhannya. Kalau memang sanggup ambil. Karena kalau nyerahin apa pembantu itu nggak punya misi. Dia misi satu nggak rewel aja. Makanya karena nggak rewel kasih handphone selesai. Tapi kalau kita punya tanggung jawab dalam hal ini ya sudah. Kalau tidak bisa bapak ibunya ngurus ambil. Capek memang.
Tapi demi sayangnya sama cucu ambil. Demi sayangnya sama cucu. Kecuali ya kita ya sudah. Atau cara ketiga, pembantunya disuruh belajar parenting. Waktu dulu saya ingat Ayah Irwan guru saya cerita. Di sebuah, ada seorang dia punya kawan yang pembantunya itu diikut sekolah babysitter yang dipimpin oleh Ayah Irwan. Akhirnya pembantunya itu dibekali cara merawat anak dan dikasih gaji lebih oleh majikannya. Tahu yang terjadi justru anak itu bisa hafal Quran dari pembantunya. Akhirnya majikannya terharu, pembantunya disekolahkan sampai akhirnya sekarang S3 doktor dari Australia. Artinya kalau kita pengen justru memperbaiki cucu, modalnya 3. Minta bapak ibunya jalanin betul, ini tanggung jawab kamu. Nggak bisa Ustadz, kita yang ambil alih. Atau yang ketiga, udah pembantunya disekolahin aja. Minimal gini, kamu mau nggak jadi bekal kamu juga. Nih kuliah online, bisa jadi pahala buat kamu. Jadi 3 yang bisa kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakumullah khairul jazak kepada Ustaz Tajubendri dan kepada Ibu penanya. Dan karena sudah mau asar, jadi kita pertanyaan terakhir. Setelah itu insya Allah penutupan. Baik. Terima kasih Ustadz atas pemaparannya. Masya Allah banyak sekali hal-hal yang saya cari selama ini. Dan untuk pertanyaannya sebenarnya lebih kepada tips dan triknya sih. Alhamdulillah saat ini saya sudah menjadi orang tua dan butuh inspirasi gitu ya. Bagaimana tadi memang dari Ustadz sendiri sudah menjelaskan bahwa untuk mengkoreksi anak, collection dulu baru correction, seperti itu, benar. Saya pun menyadari hal itu dan pernah praktek. Akhirnya anak-anak saya masih toddler ini senang dengan belajar, padahal itu berupa entah hanya membaca buku, entah hanya bermain game belajar seperti itu. Tapi alhamdulillah berhasil gitu karena collection before correction. Nah, tapi kalau untuk sholat ini Ustadz, ini memang agak tricky gitu ya. Apalagi kita akan menghadapi Ramadan gitu. Usia anak saya itu 5 tahun dan 3 tahun. Nah, bagaimana sih Ustadz tips-tipsnya gitu mungkin dari pengalaman Ustadz sendiri untuk bagaimana anak tuh bisa menyukai beribadah seperti itu. Karena kalau misalnya beberapa kali gitu dari anak saya yang pertama itu sudah mulai muncul ketika sebelum tidur saya coba untuk murojaah surat-surat pendek gitu ya. Yuk kita baca ini sebelum tidur gitu. Suka menolak, nggak mau kepanjangan seperti itu Ustadz. Jadi saya berpikir gitu, wah saya butuh trik apa lagi nih supaya anak-anak saya tertarik untuk ibadah, untuk hal-hal seperti itu. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakillah khair. Penyakit dalam pengasuhan itu namanya istijal, terburu-buru. Jadi rumus pertama, ngasuh anak itu kayak maraton. Jangan ngambil pace yang kencang di awal untuk tepar di 10 km pertama. Sebagian ortu itu entah apa yang dikejar, kayaknya pengen banget anaknya langsung buru-buru sholat. Sehingga kalau anak gak sholat di umur yang Rasulullah belum perintahkan, kita kayaknya senewen gitu. Sholat bang, gak mau, gak boleh gitu, biasa aja. Rasul perintahkan sholat umur berapa? 7. Rasul lebih tahu daripada kita. Rasul nggak bilang sholat, perintahkan anakmu sholat sedari dini, nggak ada. Berarti kalau 35 tahun cuma bilang, bunda mau sholat, bunda mau bersyukur sama Allah, mau ikut, nggak mau, ya sudah.
penerimaan dari awal itu membuat dia tahu Islam itu enggak seseram yang dibayangkan. Ini akumulasi dari persepsi itu dipengaruhi 0 sampai 7 tahunnya. Bunda yang enggak pernah marah, bunda yang mengajak, bunda yang kalau aku berbuat baik karena Allah dikasih hadiah, itu membuat dia Islam itu menyenangkan. Hasilnya enggak hari ini. Hasilnya itu adalah saya termasuk yang dulu ditegur oleh emak saya. Anak kamu tuh yang bungsu karena udah belum mau sholat juga. Umur 6 tahun. Saya bilang ya gak apa-apa mak. Kan belum 7 tahun. Tapi harusnya udah. Iya sih. Saya manggil, Phil mau sholat? Gak mau, capek. Ya sudah. Gak mau mah anak. Harusnya dipaksa. Gak apa-apa. Saya biasain gitu. Tapi tahu gak pas dia udah 7 tahun. Sampai dia ngomel-ngomel, kok gak dibangunin subuh? Karena dia sudah siap otot untuk bisa sholatnya. Jadi yang pertama, ajak dia, tunjukkan bahwa sholat itu menyenangkan bagi mama, mau sholat dulu ya. Kakak mau dampingin, waktu dia dampingin, dia mau lari-lari, jangan gak ada masalah. Nggak usah bilang tertib, khusyuk, mau baca Al-Baqarah. Nggak usah. Saya ingat banget anak saya bilang, Bi mau sholat tapi asar 2 rakaat aja. Ya udah asar 2 rakaat, asar itu sebenarnya 4. Tapi kamu mau 2, oke. Tapi 2-nya lagi kapan bayarnya? Saya bilang gitu aja. Karena yang benar itu 4. Akhirnya ya udahlah 4 aja. Yaudah. Tapi sholatnya buru-buru nggak apa-apa. Jadi sesuatu yang belum dibebankan, taklif jangan dibebankan. Ibu jangan nyuruh anak ngangkat 50 kilo pada masih bocah. Sholat itu aja beban. Kita ini ototnya belum dilatih langsung ngangkat barbel. Sholat yang khusyuk itu butuh latihan, berarti ototnya dilatih. Tips pertama bukan ke anak, ke kita. Sebab kita selalu terdorong pengen buru-buru. Ini pertama. Jadi kalau anak nolak senyumannya, mau ya sudah. Mama mau sholat ya. Tunjukkan aja sikap yang baik. Tentu ceritakan Allah yang baik. Termasuk kita. Yang paling penting ceritakan bagaimana bundanya manfaat dari sholat. Bunda tuh kalau capek justru senangnya kalau sholat. Sholat tuh membuat bunda lebih tenang. Bunda kemarin kan pernah tuh capek banget abis dari tugas. Pas sholat rasanya tenang banget. Sholat kan minta kekuatan sama Allah. Setiap nilai yang kita sampaikan itu masuk dalam sebuah pemahaman baru dia. Jadi kalau anak tahu kayak gini, dia siap. 7 tahun baru perintahkan. Itu pun masih perintah yang sifatnya belum ada konsekuensi. Konsekuensi itu baru ditegakkan kalau sudah 10 tahun. Tapi orang langsung beri konsekuensi padahal di fase yang harusnya diajarkan tidak diberikan haknya. Contoh, kenapa Nabi suruh perintahkan anakmu sholat 7 tahun, kalau udah 10 tahun gak sholat silahkan pukul. Banyak yang salah paham memahami hadis ini. Langsung ke udah gak sholat nih, baru 10 tahun, pak, bukan. Yang dipukul ini kayak yang sudah dipenuhi haknya. 0 sampai 7 kita ceritakan Allah yang baik, Allah ini 7 tahun diajak sholat. Dan ingat sholat dari 7 sampai 10 itu kurang lebih 3 tahun. 3 tahun itu kurang lebih 1 tahun itu kurang lebih kan misalnya 1000 hari. Ya, kurang 350 hari, 3 tahun itu 1000 hari. 1000 hari itu kali 5 kali sholat berarti 5000 perintah sholat. Jadi seolah-olah Nabi ingin memberitahu, perintahkan anakmu 5000 kali sholat, kalau udah 5000 kali gak sholat baru silakan pukul. Berarti kita itu ngingetin terus 5000. Jadi kalau anak bilang, Dek sholat ya, gak mau, kami masih punya jatah 4999 lagi gitu. Gini kita mau pak. Kalau saya diingetinnya gitu.
Kakak mau sholat, mau, ya udah jatah kamu masih ada 4.000, gitu aja sih. Tapi dia mau kok pelan-pelan, karena belum syariatnya belum diwajibkan. Disinilah para ulama mengajarkan prinsip tadarruj. Maka sholat itu disebut sebagai hal yang berat, effortnya itu justru bukan di anak, di kitanya yang satu sabar, nggak buru-buru, tetap senyum meskipun ada penolakan. Karena penolakan anak bukan karena dia tidak mau taat kepada Allah, dia belum merasakan aja indahnya Islam. Kalau dia sudah menikmati indahnya Islam, dia akan berburu itu dan ingin selalu sholat. Karena tugas dasar orang tua adalah meninggalkan kenangan indah akan Islam. Itu aja. Aku lu qala zafatifalakum. Jazakumullah khairal jazak kepada Ustadz Ajbenri atas jawabannya. Saya jadi teringat remaja. Kemudian mereka sholat di masjid, tapi di tengah-tengah sholat sambil dorong-dorongan, sambil bercanda-canda. Ya kita yang sampingnya snap. Akhirnya saya gambar-gambarin satu-satu. Saya bilang hadis Nabi dibilang usia 10 pukul. Saya pukulin tuh semua. Habis itu gak sholat lagi tapi Ustaz. Ya semoga itu Allah mengampuni dosa saya. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, kita udah di penghujung kegiatan. Semoga ilmu yang didapat bisa diamalkan. Insya Allah menjadi berkah, menjadi bekal buat kita semua. Kita cukupkan dengan membaca istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Dan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Serta doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sampai berjumpa lagi insyaallah di kajian series parenting yang lainnya bersama dengan Ustaz Ajbenri. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.